warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari? Kabarnya baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan baik. Mas Suti, Mas Suti kan akan melakukan kegiatan bersih terhadap manusia. Iya betul. Sebelum itu saya ingin mengkonfirmasi kegiatan yang nanti akan Bapak laksanakan. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam kegiatan tersebut? Mengenai kegiatan bersih ini, karena yang nanti akan dilakukan itu yang pertama adalah SMG, kemudian yang kedua adalah mendengarkan akhir, dan ketiga adalah pertanyaan. Seperti itu yang Luar biasa. Ternyata dalam kegiatan bersih itu ada 3 aspek yang Bapak kembangkan, yaitu apa namanya? Presensi, keterangan, dan kira-kira Pak Bapak mengambil karena ya dalam buat itu sangat penting sekali. Pertama dari presensi itu kan kita harus sadar betul ya, artinya mendengarkan teman yang sedang ada permasalahan tidak bisa mendengarkan ya. Kemudian ada situ tanya berbobot yang berbobot dalam arti kalau teman yang sedang berbicara tentang permasalahannya kita membuat pertanyaan sesuai dengan apa yang dibicarakan. Seperti itu. Luar biasa. Yang itu yang alasan yang sangat luar biasa kenapa kita mengembangkan kegiatan tersebut. Tentunya kira-kira pada pas kegiatan nanti coach tersebut apa yang perlu saya amati dalam kegiatan ini? Mungkin ya dari 3 komponen itu ya amati ya. Apa yang dibicarakan teman itu ya mendengarkan, tidak silakan ya. Kemudian yang mendengarkan itu ya apa yang bicara kita memperhatikan gitu ya. Kemudian membuat pertanyaan gitu, artinya sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan teman tersebut. Oh iya. Berarti yang nanti saya amati titik yang paling pentingnya adalah mulai dari presensinya bagaimana, Iya. mendengar artinya bagaimana, dan cara menyampaikan pertanyaan itu bagaimana juga. Betul. Nah, luar biasa. Terus bagaimana penilaian yang Bapak harapkan pada kegiatan tersebut? Kegiatan tentunya ya berjalan dengan baik. Ya masalahnya ada pemecahannya. Sejauh ini merasa didengarkan gitu, apa ini itu yang dibicarakan gitu. Dan juga ya dengan kegiatan seperti ini ya kita berbagi pengalaman gitu ya, artinya ya dengan pengalaman kita bisa menerapkan nanti kegiatan yang sudah menjadi ide-ide yang diutarakan di sekolah sejauh nanti dikembangkan nanti di sekolah. Luar biasa ya. Ternyata dalam kegiatan coaching itu banyak sekali hal yang perlu kita gali, kita tanyakan, kita dengarkan, dan kita harus penuh dalam proses hari-hari. Kira-kira harapan Bapak ketika proses observasi dilakukan bagaimana? Setelah ada observasi tentunya evaluasi kan. Evaluasi apa ide yang sudah diutarakan nanti kita lihat di misalnya pembelajarannya gitu ya, sebagai bahan buat kita untuk tujuannya kan untuk pembelajaran yang baik lah dikatakan seperti itu. Terima kasih luar biasa Pak. Ternyata dari rangkaian kegiatan ini sudah saya ambil kesimpulan bahwa kegiatan yang akan perkembangan adalah presensi, pendidikan akhir, dan pertanyaan berkembang luar biasa. Saya ucapkan selamat melakukan observasi dan mudah-mudahan apa yang Bapak gali dalam proses coaching tersebut bisa terlaksana. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah berjalan
mengancam, pasti ada mungkin sedikit salah Pak. Itu ya ada mungkin ada salah satu masalah dan silahkan dia juga. Ya, Dari kesalahan apa ya? jadi si anak ini setiap pembelajaran dia tidak mengerti. Dari tidak mengertian itu saya gali terus, ternyata di cara dia membacanya masih terbata-bata. Itu Pak. Jadi selama dia mengikuti pelajaran itu mungkin dia ibaratnya apa ya, tidak nyambung karena dengan kondisi anak tersebut ya intinya belum bisa baca. Terus kegiatan apa saja yang dilakukan? Nah, setelah saya mengetahui si anak itu belum bisa baca, akhirnya saya melakukan pendekatan dan komunikasi dengan si anak. Setelah saya mengetahui masalah atau kendala yang dihadapi si anak itu ternyata di rumahnya hanya sendiri Pak. Jadi dia berangkat ke sekolah itu dia itu bapak ibunya sudah kerja. Tidak ada di rumah ya? Tidak ada di rumah, intinya tidak ada ya, tidak ada pengawasan terhadap lain di sekolah. Kemudian rencana apa saja yang masih dilakukan? Rencananya itu saya akan melakukan dengan ekstra supaya si anak itu walaupun tidak 100% ya secara besar bisa membaca dengan cara saya melakukan pembelajaran dengan khusus pada anak ini. Salah satu contohnya mungkin pada jam istirahat saya akan melakukan pembekalan dalam baca dari 1 kalimat, 2 kalimat, 5. Semakin itu yang bagus. Kemudian dari hitungan sendiri aja gitu ya melakukan Nah, kebetulan itu dukungan dari teman itu sangat bagus sekali Pak. Dia memberikan juga saran bagaimana dengan cara mengatasi anak yang seperti itu. Jadi dukungan teman-teman itu sangat bagus. punya Mendukung sekali Pak. Termasuk ya kepala sekolah sangat mendukung. bagus sekali ya ini apa yang kemudian komitmen ya dari bisnisnya Ya pemerintah bertanggung jawab saya terhadap anak. Mudah-mudahan nanti setelah saya melakukan pelajaran secara lebih atau memberikan jam tambahan, mudah-mudahan harapan saya itu anak itu menjadi yang saya katakan tadi mungkin walaupun belum 100% tapi secara bertahap dari 1 kalimat, 2 kalimat, nah ini akan ada yang akan itu Pak. tadi ya termasuk ya apa diri yang bagus mudah-mudahan apa yang dilakukan itu baik Ya. jadi ini memahami gitu apa yang nanti rencana aksi yang Ya sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masuki, gimana rasanya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah Pak kan ya Sudah berjalan lancar ya Alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah Pak. Nah, setelah kegiatan tadi yang tadi Bapak lakukan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, tanyakan terkait kegiatan telah tadi Bapak sampaikan Pak ya. Yang pertama, bagaimana penilaian tentang performa untuk kegiatan Tentunya ya saya dilakukan muncul dari luar biasa. Jadi secara keseluruhan kegiatan fisik ini sudah berjalan lancar Pak ya. Boleh saya menyampaikan pendapat saya Pak tentang apa yang telah saya masuk kegiatan tersebut. rencana aksi selanjutnya untuk mencapai kesalahan yang
setelah amati kegiatan Satu Wasapaya tadi ya, ternyata dari awal sampai akhir ternyata semua komponen dalam kucing itu semua misalnya dalam kehadiran penuh Bapak dalam mereka perhatian penuh ya kepada kucing, juga mendengarkan dengan segala biasa dari kucing, dan terakhir memberikan pertanyaan luar biasa berbau sehingga kucing ini semakin paham, semakin mengerti posisi dan bisa berpikir untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Memang betul semua sudah jelas, cuma harus ada pengembangan tersendiri ya dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot sehingga akan lebih mudah lagi, lebih banyak lagi yang berada pada kucing tersebut. Secara itu sudah luar biasa. Terus apa rencana tindak lanjut Bapak setelah kegiatan kucing ini telah terlaksana? Itu kan amati kesehatan dari amati apa yang luar biasa. Terima kasih Pak Gus. Semoga mendapatkan kesimpulan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari rekan kerja setelah kucing. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kegiatan kita semuanya berjalan. Terima kasih Pak Zulfi. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya. Alhamdulillah Pak. Pada hari ini Pak Maksum ada kegiatan kucing. Betul Pak. Dan saya menanyakan mengenai apa yang dikembangkan di kegiatan kucing. Jadi pertanyaan pertama adalah apa yang dikembangkan nanti, kompetensi apa gitu nanti dikembangkan dalam kegiatan coaching. Ya menurut saya yang perlu saya perkembangkan itu Pak ya, yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu yang dapat saya dikembangkan. Ya, komponen itu harus kita lakukan dalam kegiatan coaching. Betul Pak. Kemudian apa yang maksud inginkan? Artinya dalam nanti pengamatan nanti dalam kegiatan coaching itu. Poin-poin yang penting. Ya mungkin yang tadi saya sampaikan itu mendengarkan aktif. Jadi saya sebagai ini harus mendengarkan aktif dengan secara memperhatikan yang akan disampaikan. Jadi poin itu ya, jadi esensi itu Ya, ya. mendengarkan aktif, Mendengarkan secara aktif. Kemudian bagaimana terhadap poin itu yang nanti dikembangkan, dari poin itu apa yang penilaian yang nanti dikembangkan dari kegiatan coaching itu? Ya penilaiannya ya agar nanti kan itu kan misalnya contoh mengajukan pertanyaan berbobot ini, yaitu ya dengan cara ya supaya pertanyaan itu dapat masuk ke yang seperti itu. Yang di kegiatan coaching itu ya. Kucing itu. Ya, jadi ada standar penilaian. Ada salah penilaian ya. Saya dalam kegiatan coaching itu adalah menilai gitu ya. Betul Pak. Terus apa harapan dari observasi yang dilakukan Pak Maksum? Ya harapannya agar observasi itu nanti kan ada peningkatan dalam pengembangan dirinya dengan cara tadi mengajukan pertanyaan berbobotnya. Jadi itu mulai ada peningkatan supaya meningkat dan berkembang. Itu dikembangkan Lagi ya. ya harapannya gitu ya dalam kegiatan itu berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Maksum. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jupri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Maksum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Maksum. Sudah beraktif lagi Pak ya? Ya sudah biasa. Gimana perasaannya Pak?
Ya, kalau di ajaran baru ya banyak sekali masalah, terutama kita harus mengetahui latar belakang siswa, terutama dalam bidang akademiknya ya. Sehingga laksanakan beberapa langkah-langkah yang seperti hal. Dari langkah-langkah itu apakah ada spesifiknya, misalnya ada kendala atau masalah yang dihadapi Pak Zulkifli? Sebetulnya di sekolah itu Pak banyak sekali masalah pembelajaran, terutama kemarin saya sudah melakukan namanya tes diagnostik, terutama tentang penyembuhan, pengurangan pertama yang dua belum. Dan setelah itu ternyata siswa kelas 6 itu ada sebagian besar mereka tidak bisa mengurangkan dengan meminjam. Setelah dites itu kan membuat soal mereka. Setelah diperiksa ada yang sampai 0 juga Pak. Nah, langkah selanjutnya apa yang Pak Zulkifli lakukan untuk meminimalisir ketidakmampuan si anak? Ya, langkah saya itu merupakan bentuk strategi yang mungkin Ya, strategi atau tidak yang perlu dilakukan. Saya itu ya dengan keadaan saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, minta bantuan teman sejawat, ngobrol-ngobrol bagaimana strategi yang bisa digunakan supaya anak ini bisa mengurangkan dengan istilahnya dengan meminjam ke jalan di depannya, sehingga nanti anak ini bisa mengoperasikan operasi itu dengan jalan. Nah, setelah melakukan diskusi dengan kepala sekolah tentunya Pak ya, atau dengan rekan sejawat, apa tanggapan dari mereka? Mereka luar biasa. Ternyata masalah tersebut tidak hanya di kelas 6, dan di kelas mereka juga sama, sehingga kami saling berpikiran dan kami saling berdiskusi dan mudah-mudahan kami sudah merencanakan kegiatan tersebut. Ya, rencana tersebut ya dengan bisa diskusi dengan teman, cara kerja bagaimana. Kami juga ingin melakukan kegiatan di kelompok belajar mencari memecahkan masalah yang ada. Selanjutnya rencana yang Pak Zulkifli rencanakan itu apakah sudah dilakukan terhadap anak? Sementara belum Pak, karena kan kemarin baru tes diagnostik gitu ya. Jadi rencananya insya Allah minggu depan, mulai dari hari Senin besok saya akan melakukan langkah-langkah perbaikan tersebut. Karena minggu ini masih proses diagnostik, karena kemarin itu baru matematika. Tadi bahasa Indonesia juga ada 3 siswa tidak bisa baca samanya, tidak bisa baca. Nanti rencana ini hari ini besoknya kita akan juga mengetes cara mereka menulis apakah tulisannya bagus atau tidak, atau bisa rapi dengan tidak. Sehingga rencana matematik ini rencananya kalau dilaksanakan minggu depan. Dengan pelajaran yang sama Pak ya? Ya betul. Tentunya dengan pengurangan gitu ya? Ya betul Pak. Baiklah Pak Zulkifli, mudah-mudahan apa yang Pak Zulkifli harapkan itu menjadi kenyataan. Terima kasih Pak. Selanjutnya mungkin perasaan Pak Zulkifli setelah melakukan coaching ini bagaimana? Sangat gembira Pak, jadi ada teman yang bisa diajak kompromi dengan Bapak, terutama yang bisa memberikan motivasi kepada saya sehingga saya bisa berpikir lebih keras lagi untuk bisa mencari masalah yang sama. Baiklah Pak Zulkifli, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ramadan? Alhamdulillah Pak, baik. Gimana perasaan termasuk setelah melakukan coaching dengan kata sejauh bagaimana perasaannya? Perasaannya sangat senang sekali dan juga dapat membantu Pak. Ya. Kemudian mengenai penilaian yang langsung dilakukan seperti apa Ya, tentunya saya mencatat apa yang menjadi kendala dari itu dan memberikan masukan terhadap apa yang permasalahan tersebut. ya supaya dapat membantu atau meringankan permasalahannya. Kemudian mengenai pengamatan pemaksud kegiatan itu kendala apa saja yang Sebenarnya kendalanya itu yang pertama itu tentang melakukan apa mempertanyakan tentang pertanyaan seperti itu lebih dicari lagi terkait harus
kenal lagi terhadap suatu masalah. mengusulkan itu Nah, ide apa yang akan diterapkan? saya selesaikan gitu ya Betul, Pak. maksudnya. Kemudian setelah ada pengamatan tersebut, rencana tindak lanjut seperti apa? Rencana tindak lanjut nanti yang akan saya lakukan itu yang pertama tadi apa yang saya katakan mencatat dulu. Nah, selanjutnya akan saya pantau terus apakah mungkin ada perkembangan tentunya Pak, itu yang mungkin diharap. Ya, saya Ya, ada tindak lanjut ya, ada Pak. tidak lanjut seperti itu ya, supaya apa yang jadi ide itu ya kita laksanakan gitu ya langsung. Betul, Pak. Terus dari catatan Pak Maksum ya, dari catatan itu apa dari apa pembahasan gitu ya, supaya ada titik penyelesaian gitu ya. Mungkin ada kendala itu tadi itu ya, itu tentunya harus diselesaikan gitu ya. Catatan-catatannya dalam pengamatan Maksum itu apa saja tuh? Catatan-catatan pentingnya gitu ya. Dari yang saya dalam melakukan suatu tadi mungkin yang di permasalahan itu ada sebagian anak yang itu belum bisa melakukan hitung khususnya pengulangan ataupun ada siswa lagi yang belum bisa membaca. Dari situ dia itu sudah melakukan rencana atau rancangan untuk memperbaiki terhadap pengulangan dari si anak. Sudah Pak, Tinggal pelaksanaan nanti di kelas gitu ya. pelaksanaan di kelas. Kemudian kan memastikan mengenai setelah kemudian ada pengamatan Pengamatan dan tindak lanjut seperti apa nanti yang akan diterapkan. ya, dari proses itu kita bahas apa kesalahan yang Insya Allah Pak ya. ya saya harapkan seperti itu Pak Maksum, supaya observasi yang dilakukan itu ada tindak lanjut dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Itu yang diharapkan Pak. Terima kasih Pak Maksum. Oh iya sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jupri, bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah luar biasa sehat Mas. Mungkin kesibukan Pak Jupri mulai ini sudah terasa Pak ya. Lumayan yang belajar sangat luar biasa. Baiklah Pak Jupri, untuk hari ini saya akan mengatakan tentang coaching ini, yaitu memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana Bapak membantu mengembangkan kompetensi apa? Ya, terima kasih Pak. Kalau kita lihat di coaching itu kan ada dia kompetensi ya Pak ya. Ada mendengarkan dengan baik, ada berkomunikasi dengan mudah, dan ada pengetahuan yang dibawa. Saya kira yang dua ini sudah saya kuasai, cuma tinggal bagaimana saya meramu, bagaimana memberikan pertanyaan berbuat, sehingga nanti akan saya kembangkan itu adalah bagaimana cara memberikan pertanyaan berbuat kepada uji seperti itu. Jadi mungkin yang Bapak sampaikan tadi yaitu pertanyaan robot dan dengan nah, terus nanti yang Bapak juga lakukan bagaimana cara mengamati? Nanti mungkin yang saya akan lakukan dia pertanyaan berbobot, dan mungkin itu bagian yang terpenting yang perlu ditekankan ke saya kepada uji tersebut, sehingga apa-apa yang saya tanya bisa dijawab dan bisa diberikan solusi. Mungkin itu bisa nanti dapat memberikan solusi Pak ya. Ya. Kemudian bagaimana Bapak terhadap apa yang akan dikembangkan itu seperti apa nanti? Jadi dalam proses pengembangan ini, kalau penilaian saya memang sih yang namanya memberikan pertanyaan berbau itu suatu hal yang sangat penting, karena dengan pertanyaan berbau ini akan menggali potensi uji, sehingga mereka bisa berpikir lebih keras lagi dengan semasa. Yang penting bagaimana kita meramu pertanyaan tersebut Pak, sehingga mereka bisa paham. Itu harapan ya, harapan saudara. Ini mungkin harapan setelah di Oktober itu apa?
Pak Jupri? Ya harapan saya kan saya itu bisa menjadi seorang teacher ya yang sangat luar biasa, yang bisa memberikan pembelajaran yang tinggi, sehingga apa yang saya sampaikan atau tanyakan kepada rekan kita puisi ini bisa dipahami, bisa dijadikan suatu sendiri dan bisa dijawab, dan akhirnya mereka bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri dalam proses pembelajaran tersebut. Intinya harapannya mungkin ya tercapai gitu Ya. Terima kasih Pak Jupri mungkin atas waktunya dengan coaching ini, harapannya bersama mungkin dalam ini akan menjadi sukses. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak Suti hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah nikmat yang telah kita rasakan dari Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri bersama. Pak Suti, Ya, kira-kira hari ini apa yang perlu kita bahas? mengenai kesalahan yang ada di kelas. Kira-kira satu apa? Saya coba. Jadi si anak itu tidak mengikuti pas materi perkalian. Saya telusuri, saya dekati, ya, kenapa permasalahannya, bahwa dia itu tidak bisa perkalian. Jadi pas ada materi tentang perkalian susun, itu anak itu diam gitu. Kenapa nih? Apa permasalahan apa ini? Pas saya tanya kenapa? Kesalahan itu ya, dia itu ngomong bahwa itu Kesalahan. Jadi permasalahan di kelas Bapak itu adalah siswa tidak bisa perkalian sehingga tidak masuk sekolah. Jadi dia masuk sekolah diam, tidak Iya, pernah ngomong ya. iya, ngomong dia menjadi setiap dikasih soal itu dia tuh diam. Diam ya. Iya, diam aja kenapa. Tidak menjawab, tidak apa, setelah Iya. didekati ternyata dia tidak bisa bisa perkalian. Perkalian. 1 sampai 9. Iya. Kira-kira kalau kita level nih dari 1 sampai 10 berada di posisi mana nih anak Bapak ini? Bawah 5. Di bawah 5. Iya, posisinya. Dia itu memprihatinkan. Jadi posisi di kelas 6 ya. Di kelas 6 itu sebagai dasar ya. Dasarnya harus tahu gitu kalau kita Pas paling tinggi ya. paling tinggi itu kan harus 5 data-data itu. Ya. Perkalian, penjumlahan, pengurangan dan sebagainya. Itu betul. Ternyata tidak bisa. Iya, tidak bisa itu pas. Terus kira-kira tujuan Bapak ini untuk anak kita sebagaimana? Intinya ya supaya itu bisa contohnya Bang Juang ya kan, itu kan ada kaitannya dengan perkalian. Jadi tujuannya itu supaya anak mengikuti materi yang disampaikan itu nantinya gitu, karena di kelas enam kan konteks ya, itu Bang Juang, itu panjang lebar, dan bicara, surat. Jadi dia itu mengikuti gitu. Jadi tujuannya anak ini supaya bisa perkalian Bisa. sehingga untuk materi-materialnya bisa mengikuti lagi gitu Pak ya. Iya, selanjutnya bisa. Karena dasarnya sudah bisa. Iya. Perkalian tersebut. Nah, kira-kira tadi sudah level nih. Level pengen Bapak ini peningkatan level si anak ini kalau kita rentan dari 1 sampai 10 berapa kira-kira naikkan level? Ya minimal levelnya minimal 7 ya. 7. Nah, kira-kira nih Pak, di diri Bapak ini keunggulan atau kompetensi Bapak untuk mencapai ke sana itu apa? mungkin dengan berbagai cara ya. Artinya itu kan tentunya sudah mengetahui identifikasi permasalahan anak seperti apa dan bagaimana solusinya. Ya mungkin dalam ide saya itu yang pertama adalah dia itu diberikan pemahaman bagaimana cara menghidup perkalian dengan caranya perkalian itu ada hitungan dan penjumlahan itu yang ada data. Mungkin dari soal yang diberikan itu tidak tinggi dulu, misalnya perkalian 2 dulu dan 3, jadi berjenjang gitu. Artinya tidak langsung kita memberi soal itu saat itu ya.
belajar dari nol juga gitu ya. Iya. Terus kira-kira kendala yang selama ini Bapak hadapi untuk mencapai itu apa? Karena ini kalau kendalanya. Ya, jadi pertama dia itu pas di investigasi ya. Ya. Setiap yang saya berikan soal itu R ya, kerja rumah, dia itu tidak mengerjakan. Jadi tidak ada suatu kerjasama antara orang tua. Bahwa dia itu tinggalnya dengan istrinya. Oh iya. Jadi orang tuanya dia ada tuh diberi sangat kasih sekali. Makanya saya bagaimana membuat ya, pemahaman anak ini benar-benar yang diperhatikan itu dengan bimbingan setiap saat itu saya jadwalkan supaya benar-benar gitu. Berarti anak ini kurang perhatian dari keluarganya ya? Iya. Karena mungkin daerah kota dulu ini, jadi orang tuanya kerja, tinggal Iya. sama neneknya, sedangkan nenek tidak tahu mengenal tentang pendidikan ya. Tentang pendidikan. Jadi semuanya terserah Pak Guru gitu ya. Terserah, betul. Nah, kira-kira strategi yang akan Bapak gunakan untuk anak ini bisa minimal bisa berkalian sih apa tuh? Jadi kalau pertama ya pemahaman dulu ya tentunya dalam pemahaman itu seperti apa nih kendalanya. Yaitu kalian sama sekali gitu ya kan belum tahu nih tidak sih caranya gitu ya seperti ini nih nih. Kalau kali itu kan ada tekniknya misalnya 2 kali 3 tapi 2 kali 3-nya jadi ditambah ditulis atau dengan menggunakan alat peraga dari rotan gitu. Jadi saya lakukan seperti itu dengan alat peraga supaya dia itu memahami kalau ini misalnya perkalian rendah tadi ya 2 kali 3 2-nya ada 3 seperti itu. Itu strategi Bapak ya? Iya. Kira-kira masih ada nggak strategi yang lebih lebih meningkatkan cara kita memberikan pembelajaran kepada anak? Terus selanjutnya setiap auto belajar saya berikan hafalan gitu supaya selain pemahaman sudah diterapkan kemudian menghafal supaya dia ada cepat gitu ya. Misalnya contohnya ini berapa 3 kali 5 langsung gitu. Oh, supaya tebak-tebakan. Tebak-tebakan seperti itu strateginya ya. Luar biasa. Iya. Guru itu sangat menantang ya. Untuk Iya. bisa mencerdaskan bangsa. Betul. Segala upaya kita lakukan. Nah, kira-kira komitmen Bapak nih untuk dalam pelaksanaan rencana Bapak ini bagaimana? Itu komitmennya setelah jadwal Sudah sadar? Iya. Komitmen bagaimana? Setelah itu harus jadwal sudah dibuat bimbingan tentunya ya. Iya. Bimbingan setiap istirahat itu saya lakukan jadwalnya Terus-menerus gitu ya? menerus berkesinambungan artinya Sampai anak ini bisa. anak ini bisa mencapai minimal nilai 70 lah. Kira-kira kapan nih Pak bisa dilaksanakan kegiatannya? Segera ya insya Allah segera ya karena ini harus dilakukan karena sendiri ya udah ajaran baru ini kan materi itu sudah disampaikan gitu ya. Nah, sekarang di sekolah Pak, tentunya programnya sangat baik sekali direncanakan. Kira-kira siapa yang bisa membantu kegiatan Bapak program Bapak ini? Intinya ya kita ya jawab itu ya permasalahan ini tentunya jangan sampai titik di kelas 6 di kelas rendah juga tetap kita pantau gitu jangan sampai di kelas rendah itu kita terlalu fokus gitu dalam dasar-dasar itu jangan sampai bersenang titik bersenang yaitu sama sekali gitu supaya saya koordinasi dengan guru kelas yang lainnya supaya fokuslah kepada dasar-dasar kelasnya itu kemudian itu harus kita lakukan. Itu baik bisa dikatakan luar biasa. Memang dari kelas 1 sampai kelas ada kesinambungan. Iya, berkesinambungan. Kalau kelas 1-nya 2, 4, 3 nggak bisa matematik, dampaknya di kelas sampai 3 gitu. Nggak bisa. Sehingga harus ada berkesinambungan dalam memberikan pembelajaran. Iya, betul. Luar biasa Pak. Ya, Saya terima sangat kasih. terinspirasi atas solusi yang Bapak ajukan berikan pada saya. Saya tidak sabar nih melihat hasilnya nanti nih Pak. Iya, siap. Mudah-mudahan melaksanakan Pak ya. Iya, siap, Pak. Masih ada yang bisa kita bahas nih atau Cukup dulu ya. Terima kasih Pak Masuk, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Dukit kabarnya hari ini? Alhamdulillah.
Bapak sehat? Alhamdulillah tentunya Pak. Itu yang saya Pak ya. Ya, amin. Apakah aktivitasnya sudah berjalan sesuai yang direncanakan Pak? Alhamdulillah Pak, tadi sudah sudah coach rekan kerja dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dari kegiatan coach itu apa performa yang dalam kompetisi yang dilakukan tadi? Kayaknya alhamdulillah Pak, peperangan saya dalam melakukan coach ini berjalan dengan baik. Baik itu saya menyampaikan pertanyaan berbobot, terus mendengarkan dengan aktif dan juga hadir penuh dalam kegiatan. Kayaknya sudah ada ya. Sudah ada Pak ya. Ya. Kenapa Bapak bisa menilai dalam pengamatan atau kegiatan kita? Ya karena kegiatan tersebut saya nilai bisa terlaksana karena memang ada hubungan yang baik antara saya dengan Uci, jadi satu pemahaman sehingga diskusi ini pembicaraan bisa berjalan dengan lancar. Bapak tadi berbicara dengan coach itu sudah nyambung Pak ya? Salah satu pemahaman. Salah satu pemahaman. Mungkin ada masukan atau solusi mungkin yang diberikan Bapak ya. Setelah tadi Bapak melakukan coach, apakah sudah sesuai atau dari standar yang Bapak rujuk? Sudah sih Pak, kayaknya sudah sesuai karena kalau kita mengacu pada prinsip coach itu ya, prinsip itu coach itu adalah mendengarkan yang aktif, memberikan yang berbobot dan hadir penuh dalam kayaknya sudah Ya. Lalu bagaimana pengamatan Pak Jupri untuk langkah selanjutnya? Apa yang Pak Jupri lakukan? Ya rencana saya akan selalu berlatih supaya menjadi seorang coach yang baik yang bisa memberikan motivasi, memberikan pemahaman, bisa menstimulus rekan kerja yang menjadi coach saya sehingga mereka bisa dan mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Mudah-mudahan masalah itu bisa dapat diselesaikan Pak ya. Amin. Atau bisa dikembangkan ya. Amin. Rencana apa ya kemudian yang akan Bapak dilakukan untuk langkah selanjutnya? Ya rencananya setelah saya berlatih dengan coach, saya mencoba untuk berkolaborasi dengan teman menggali permasalahan apa nih, karena permasalahan kan banyak Pak ya, ada salah satu cuma mungkin menggali teman-teman yang masalah kami memberikan tips kepada mereka, memberikan bimbingan coaching kepada mereka sehingga mudah-mudahan masalah-masalah yang dihadapi di sekolah bisa terselesaikan. Ya Pak Jupri, dari diskusi kita pada saat ini, apa langkah selanjutnya atau performa seperti apa yang lebih ingin ditingkatkan oleh Pak Jupri? Ya, performa yang paling memang perlu ditingkatkan itu tadi semuanya ada ya, ada 3 prinsip ada, cuman yang paling saya tekankan adalah bagaimana meramu suatu pertanyaan dengan yang berbau dengan baik sehingga teman-teman ini tidak merasa digurui, tidak merasa diperintah, bahkan ajakan persuasi saya kepada mereka bisa diterima dengan baik sehingga mereka mampu mengungkapkan masalah-masalah yang mereka. Baik. Selanjutnya setelah Bapak tadi melakukan pengamatan atau observasi, apakah itu semua dicatat oleh Pak Jupri? Dicatat. Nah, langkah selanjutnya apa yang akan Pak Jupri lakukan? Nah, dari catatan tersebut saya akan merefleksikan kekurangan saya itu apa, maka saya akan perbaiki. Kalau itu ada kelebihan akan saya pertahankan. Baiklah Pak Jupri, mungkin untuk kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang Pak Jupri lakukan akan berjalan dengan lancar. Terima kasih Dan sesuai dengan harapan Pak Jupri. Amin. Terima kasih Pak Jupri. Terima kasih Pak.